Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita ada update ya aplikasi yaskop.id. Update-nya sangat besar sekali, terutama di UI dan fitur terbarunya ya. Sebelumnya saya mau informasikan bahwa software yaskop.id ini adalah software berbasis ERP yang dapat memenuhi kebutuhan Anda mulai dari kasir ya, penjualan, pembelian, kemudian hutang piutang, kemudian untuk usaha servis juga ada ya, berbagai jenis usaha. Namun kali ini akan saya fokuskan ke usaha servis dan beberapa fitur terbarunya ya teman-teman. Oke, tampilannya untuk desain dashboardnya sudah sangat keren sekali ya, sudah sangat mudah dibaca. Kalaupun pakai handphone juga bisa dibaca, dan untuk enterprise kita sudah dilengkapi APK ya, atau aplikasi Android. Begitu teman-teman. Tentu saja aplikasi ini multi cabang, jadi bisa memilih paket premium minimal itu udah bisa beberapa cabang ya teman-teman ya, maksimal 5 cabang. Seperti itu. Untuk disclaimer bahwa ini tuh sistemnya berlangganan tahunan ya teman-teman, dan biaya berlangganannya itu murah banget. Jadi recommended banget buat bisnis teman-teman, apalagi mau scale up ya, dengan biaya yang mungkin 5 cabang untuk premium dibagi 5 itu nggak nyampe 500.000 ya teman-teman ya satu bulannya, tapi kita sewanya tahunan ya teman-teman. Baik, di sini dashboard itu saya akan jelaskan bahwa ini fungsinya untuk men-summary, atau dalam artian menghitung ya, meringkas pendapatan teman-teman ya, total penjualan, laba bersih, kemudian piutang, kemudian hutang, ada total pembelian, biaya dan sebagainya, sampai ke bawah ya teman-teman. Ingat yang muncul di sini ketika modulnya diaktifkan, contohnya ada stok kadaluarsa, ini kalau diaktifkan saja gitu teman-teman. Kemudian ada pengiriman, kalau modul pengirimannya diaktifkan saja. Contoh datanya, karena ini demo ya, jadi nggak ada isinya. Coba kita ke tahun lalu. Seperti ini teman-teman. Ada piutang ya. Ini data tahun lalu ya. Ini data demo sekali lagi. Ada peringatan stok ya, contoh. Ketika kita nyetel stoknya berapa nih, muncul peringatan. Jadi dashboard bisa langsung kelihatan gitu teman-teman. Ini fungsi dashboard. Kemudian teman-teman ketika pertama kali masuk sebagai klien ya, atau pengguna, nanti teman-teman harus mengatur hak akses dulu. Hak akses itu kita ada beberapa ya teman-teman, ada beberapa tingkatan, jadi teman-teman bisa mengatur sendiri. Contohnya kasir, teknisi. Kalau di sini teknisi itu karena dia itu staff yang memiliki layanan atau melayani pelanggan ya, contohnya teknisi, kemudian koki atau enggak waiters, itu layanan ya masuknya, montir dan yang melayani ya, staf ahli lah kita sebut, itu dicentang staf layanannya biar dia muncul nanti di kasir. Nanti saya tunjukkan ya gitu, itu bedanya. Kalau non teknisi nanti tidak usah dicentang gitu, ininya staf layanannya nggak usah dicentang gitu. Oke. Ini kita bisa menambahkan roles-nya dan tinggal dicentang aja apa yang dibutuhkan, apa yang enggak. Nanti tinggal disimpan ya. Ini untuk membuat hak akses. Setelah membuat hak akses, nanti membuat pengguna teman-teman ya. Membuat pengguna, nanti teman-teman bisa buat manajer dulu atau enggak supervisornya, biar dia yang khusus menginput pengguna. Dan gak lucu kalau ownernya langsung ya, tapi nggak apa-apa sih. Oke, itu untuk menginput pengguna ya, tinggal tambahkan aja di sini. Oke, di sini akan saya jelaskan ini ada aktif. Aktif itu kalau dia tidak dicentang dia tidak bisa masuk, alias dia non aktif. Kemudian kalau dicentang, aktifkan pin staf layanan, maka dia akan muncul ketika misalkan ada kasir membuat suatu orderan untuk staf tertentu, staf ahli tadi yang saya jelaskan, staf layanan kayak teknisi, waiters ataupun montir dan sebagainya ya, itu dia harus masukin pin, dan kalau salah dia nggak bisa. Begitu teman-teman. Kemudian izinkan masuk jika tidak dicentang. Jika tidak dicentang itu tidak bisa masuk. Oke. Ketika tidak bisa dicentang dia tidak bisa masuk, ketika dicentang bisa masuk. Oke. Begitu teman-teman.
Kemudian ini ada admin hak aksesnya. Nanti kan teman-teman buat hak akses dulu apa aja yang perlu dilihat atau ditampilkan atau dilakukan. Baru muncul di sini. Nanti tinggal dipilih aja aksesnya apa. Ingat, ini ada akses lokasi. Ketika dicentang semua lokasi, maka semua lokasi ini atau lokasi di bisnis teman-teman itu akan bisa diakses. Tapi ketika tidak, contoh di sini aja di askop.id, contoh di sini ya, yang di Debo ini, maka dia akan di sini saja, tidak bisa ke cabang lain, mau melakukan pembelian, penjualan, laporan dan sebagainya, pokoknya di situ aja. Begitu. Nah, ini ada persentase komisi jika ada komisi ya. Seperti itu, kemudian tinggal disimpan. Ini ada beberapa detail lagi kalau teman-teman premium itu ada ya, ada HRM, kemudian ada CRM-nya juga. Setelah ini teman-teman biasanya langsung memasukkan produk ya. Produk itu teman-teman bisa mengimpor atau enggak teman-teman bisa menambahkan sendiri ya. Ketika kita tambahkan, kita leave dulu ya. Oke, kita tambahkan. Ini ada nama produknya, kemudian SKU ya. SKU pasti udah tahu teman-teman. Kalau nggak tahu, SKU itu nomor identifikasi. Biasanya itu barcode-nya, barcode dari produk, atau enggak mungkin teman-teman punya barcode sendiri, jadi pola SKU sendiri gitu. Ini bisnisnya kita juga support namanya satuan turunan. Jadi misalkan 1 kilo berapa pieces gitu. Apa timbal baliknya, apa outputnya seperti apa. Misalkan saya lupa lagi di sini nah misalkan ketika unitnya gram dan satuan turunannya atau ininya subunit terkait, kalau di sini ya beda-beda, nanti disesuaikan dengan bisnis teman-teman pakai bahasanya apa, kilogram, maka dia ketika pembelian akan memilih kilogram gitu ya teman-teman. Jadi ini sekian unit juga bisa dipilih. Tapi di sini ada ada ininya, ada ada keterangannya kalau teman-teman bingung ya. Ada, tinggal di ini aja, di hover ya. Hover itu di mouse-nya di ke situ kan. Kemudian kategori, subkategori, cabang bisnis jangan lupa. Ketika terdaftar di yaskop.id tapi tidak terdaftar di cabang lainnya, itu produk nggak akan muncul. Jadi ketika teman-teman memiliki produk yang sama dengan SKU yang sama, ketika pakainya multi cabang, transfer antar cabang, ada transfer antar cabang, teman-teman harus di checklist semuanya, harus dipilih semuanya, semua cabang misalkan, atau cabang tertentu ya yang ada produk tersebut. Gitu. Peringatan stok bisa dipilih atau enggak. Nah, ini ada manajemen stok. Manajemen stok itu ketika tidak dicentang dia akan menjadi produk jasa atau produk non stok, tidak ada stoknya ya, gitu. Oke, kemudian di sini kalau model perangkat kalau diaktifkan modul service, kemudian ada garansi kalau diaktifkan. Dan ini ada beberapa detail, ini custom ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa menginput sendiri. Nah, ini untuk muncul pop-up untuk nego atau menginput deskripsi penjualan. Dan ini ketika tidak diklik, tidak dijual, maka dia akan menjadi produk aset atau produk bahan baku yang tidak muncul di kasir gitu. Itu untuk restoran jadi produk bahan baku. Kalau di bisnis lainnya mungkin asetnya ada nih yang di daftar produk, bukan di sini ada manajemen aset ya. Jadi dia nggak muncul gitu. Kemudian ini custom, nanti teman-teman bisa input sendiri, bisa pakai kayak gini tuh ini tuh semacam drop down atau pilihan, udah ada pilihannya gitu. Bisa tanggal, kemudian bisa kayak gini ya. Jadi custom filenya nanti saya tunjukkan juga. Kemudian tinggal input aja ya. Dan kita ada kelompok harga jual kalau ada grosir, kemudian ada member dan sebagainya teman-teman gitu. Nah, kalau import produk, teman-teman import produk itu kita lihat dulu, itu sudah ada panduannya, apa yang wajib, apa yang enggak, dan isi apa. Contoh aktifkan deskripsi email, isiannya apa gitu teman-teman ya. Tinggal di download aja nanti template-nya, lalu nanti diisi sesuaikan dengan template yang ada, kemudian masukin ke sini, choose file and kirim
Simple banget. Nah, ini untuk teman-teman bisa ada dua pilihan, mau input tanpa stok dulu atau dengan stok. Ketika tanpa stok, maka nanti input stoknya di import stok awal bisa, kayak pembelian bisa. Jadi pembelian itu teman-teman, kita lihatin ya. Pembelian itu teman-teman bisa langsung menginput produk, tapi produknya udah dimasukin dulu ya. Yang terpenting SKU-nya ya, SKU-nya harus ada. Kemudian kuantitinya berapa gitu. Sudah. Nah, ketika sudah pembelian, teman-teman, nanti kan langsung penjualan tuh. Di penjualan kita ada kasir, ya. Ada kasir, biasanya paling banyak digunakan itu kasir. Ya. Nah, ini saya mau jelaskan ketika pengguna itu diklik semua cabang, dia akan melihat semua cabangnya, atau cabang tertentu 3 cabang misalkan, melihat 3 cabang aja. Kalau semua cabang ya semua cabang. Tapi ketika satu cabang aja, dia nggak bisa ngubah ini ya. Dia hanya muncul satu cabang aja. Kemudian di sini ada beberapa tombol, bisa ngelihat service tab yang masuk siapa aja. Kemudian teman-teman bisa memasukkan mengganti service tabnya. Kemudian teman-teman ada kalkulator, ada keterangan penjualan hari ini atau sebelum ditutup ini kasirnya ya. Bisa dicetak juga langsung, misalkan mau tolong staf saya siapa aja, cetak laporan hari ini, kasir hari ini, bisa dicetak ya. Jadi gampang banget gitu teman-teman. Gampang banget ketika teman-teman mengelola suatu usaha dan ingin tahu setiap harinya setelah kasir tutupan misalkan. Nah, ini bisa dicetak ya. Jadi bisa langsung stokan hari itu juga. Jadi nggak ribet ya. Gitu loh teman-teman. Ini tinggal di print aja nanti. Oke. Kemudian ini karena demo ya, jadi komplit. Ini bisa pesanan dapur, ketika pesanan dapur masuk ke staf dapur gitu teman-teman. Ada pilih meja ya, ini untuk restoran. Ini harga untuk kelompok harga jual, kemudian jenis layanan teman-teman bisa masukkan ya. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini, bisa memilih kalau di servis kan biasanya satu handphone atau satu perangkat atau device ya, lebih dari satu teknisi. Contoh, ini kita anggap produk servis ya, Aku Maple ini, kemudian VCM. Contoh yang satu Chef Arnold, anggap aja Chef ini adalah teknisi, satu si Arnold, satu si Juna gitu. Jadi dia tuh nanti laporannya masing-masing berapa total yang dia kerjakan. Di sini ada 44.000, 29.000 gitu teman-teman. Nah, kemudian kita juga ada pengiriman, ada loyalty ya. Bisa nembus pakai poin gitu teman-teman. Kemudian ada multi bayar. Ya, teman-teman bisa split payment istilahnya atau pakai double pembayaran ya. Kemudian ada penjualan kartu, penjualan kredit itu kayak penjualan hutang lah. Ada hold itu ketika si customer ini, mohon maaf, tunggu dulu, saya nggak bawa uang misalkan, saya mau ambil uang dulu, ini bisa di hold, jadi lanjut ke customer yang lain, jadi nggak ganggu ya. Kemudian ada penawaran, kemudian ada draft ya, bisa masukin draft gitu teman-teman. Bisa juga milih per kategori ya, lengkap sekali. Kemudian bisa langsung nambahkan biaya ya. Oke. Kemudian bisa menambahkan pengiriman, biaya packing di sini ya. Dan teman-teman juga bisa langsung tunai gitu. Nanti bisa mencetak notanya bisa A4 ya, atau generate. Bisa thermal ya gitu teman-teman. Ini untuk tombol close itu ditutup. Kemudian ini untuk tombol kembali. Jadi kalau kembali itu nggak ditutup gitu ya. Kalau Anda pernah di minimarket, kerja di minimarket atau tahu cara kerja minimarket, mungkin paham maksudnya. Kemudian teman-teman ini bisa mengatur diskon, pengiriman dan sebagainya ya. Untuk penjualan sudah. Untuk dapur, tadi kan pesanan dapur seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi si chef di dapur atau staf dapur bisa melihat, apa nih? Ini ya produknya misalkan
makanan ya. Jadi bisa ngelihat nih gitu. Udah dibayar atau belum dan juga bisa dilihat. Kemudian sini ada tombol plus ya. Sebentar saya refresh dulu. Tombol plus ini gunanya ada untuk kalender, nambahin aktivitas kalau ada HRM-nya ya, gitu teman-teman. Jadi kalau premium paket premium itu udah ada HRM-nya teman-teman. HRM-nya seperti ini. Gitu. Oke, kemudian ada di sini lengkap sekali. Kemudian ada laporan ya teman-teman. Laporannya itu sebentar. Lengkap banget ya, laporan laba rugi, laporan pembelian dan sebagainya ya. Teman-teman bisa explore, nanti demo gratis kok teman-teman ya. Tinggal kunjungi yaskop.id gitu. Ada CRM, ada manajemen aset, kemudian sebagainya ya. CRM ini fungsinya kalau teman-teman menjalankan bisnis, itu ada yang namanya ngiklan. Kalau pengalaman saya ada namanya pasukan marketplace atau iklan Facebook lah, Facebook Marketplace. Jadi bisa ngecatet nih di sini. Catat udah di follow up atau belum, terutama ya ketika teman-teman mungkin bekerja di bisnis teman-teman itu adalah perumahan atau properti yang ya harganya lumayan mahal dan proses follow upnya nggak sekali 2 kali orang langsung beli gitu. Jadi ini sangat berguna sekali ya, bisa tindak lanjut ya, masukin tindak lanjutnya gitu, pelanggannya siapa atau leadnya siapa gitu teman-teman. Kemudian ada fitur booking juga, ini untuk restoran berguna banget, jadi bisa ngeliat hari ini siapa nih yang mau masuk gitu. Ada fitur baru, kita ada HMS atau hotel management ya, ini untuk kamar. Jadi ketika teman-teman punya lebih dari satu usaha ini, wah worth it banget teman-teman. Yaskop.id worth it banget untuk teman-teman. Kemudian di sini ada proyek, terutama yang kerja lapangan, pokoknya usaha properti ya. Ini worth it banget gitu untuk proyek. Dan kalau biasanya kan ada kegiatan juga di back office selain kerja di proyek, itu bisa pakai Essential Office teman-teman. Jadi ada to-do list-nya. Kadang kan di WhatsApp ada nih beberapa perusahaan di WhatsApp update to-do list kalian apa hari ini. Nah, itu udah tinggalan zaman banget. Kalau pakai ini kalian tinggal dilihat aja kegiatannya ngapain. Oke. Dokumennya mana? Ada nggak komen dari atasan? Lengkap banget. Gitu. Ada pengingat, ada memo dan sebagainya ya teman-teman. Gitu. Kemudian ada pesan juga ya. Jadi teman-teman bisa chatting grup di sini nih kayak relay gitu. Misalkan halo, tinggal dipilih aja lokasinya di mana ya, tinggal dikirim, nanti bisa ngelihat yang lainnya. Kemudian ada spreadsheet, katalog QR ya ada, kemudian ada fitur service juga, ini pakai work order ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk yang usaha service sekarang bisa pakai work order. Work order itu apa? Work order itu semacam surat pengerjaan teman-teman ya, lembar pengerjaan. Jadi tinggal di mana, di toko gitu kan teman-teman. Ini bisa dilihat, nanti bisa ngecek ya, maksudnya ngecek itu iPhone kita pilih dulu. Nanti ada checklistnya, page ID-nya, misalkan LCD-nya benar atau enggak, tinggal disimpan. Ada yang belum. Udah, kita 88 aja ya. Nanti kalau ada yang salah nggak mau nyimpan kok teman-teman, nanti ada peringatan. Nah bisa dilihat ya, sini bisa format cetaknya, dicetak format 1 seperti ini. Nanti kalau kelebihan teman-teman bisa di scale aja ya. Sorry, ini saya pilih A4, kemudian headernya nggak usah, kemudian saya scale-nya custom, kemudian pilih 80 contohnya. Nanti tantangan di sini tinggal di print atau format cetak 2 tapi dalam bentuk PDF kalau nggak salah ya, PDF. Nah nanti
tinggal potong aja teman-teman, yang dikasih ke teknisi yang ini atau disimpan di toko ya. Atau teman-teman di handphonenya mau ditempelin label, bisa tinggal di print label ya, label di handphonenya gitu. Lengkap ya teman-teman ya, tinggal tambahkan nota. Ini saya buat cukup 20 menit aja. Teman-teman kalau mau bertanya langsung WA aja ya, di WA atau enggak kunjungi yaskop.id gitu teman-teman. Terima kasih. Ini software lengkap banget untuk berbagai jenis usaha, mau retail, mau service, mau restoran dan sebagainya ya. Intinya langsung hubungi kami ya teman-teman di yaskop.id. Terima kasih.